kita masuk di dalam yaitu doa, dimulai dengan yaitu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami undang yaitu seorang relawan untuk memimpin pujian, penyembahan dan juga yaitu doa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai proses perkuliahan kita bernyanyi. Ku bersyukur buat kasih-Mu. 1, 2, 3 ya. Ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya oleh dan kasih-Mu. Berdoa, benar Tuhan kami bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami buat pagi ini Tuhan. Kami dapat memulai setiap mata kuliah yang akan diajarkan Bapak dosen kami kepada kami. Kiranya Tuhan, sebelum kami memulainya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu lah yang mempengaruhi kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami Tuhan menjadi berkat bagi kami yang menerimanya. Berkat Bapak dosen kami yang mengajari mata kuliah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, semangat dan sukacita yang daripada Tuhan tetap ada di dalam hidup Bapak dosen kami. Kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Baik para mahasiswa sekalian dan juga mahasiswi, kita masuk di dalam pembelajaran yaitu kelanjutan daripada mata kuliah kita yaitu homiletika dalam pertemuan yang ke-6, yaitu dengan topik materi penggunaan ilustrasi dalam khotbah. Mengapa harus yaitu penting dilakukan komunikasi efektif dalam khotbah? Adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan simbol dengan jelas, membangun hubungan dengan jemaat, meningkatkan penerimaan dan implementasi pesan, mengatasi hambatan, komunikasi, mendorong partisipasi aktif serta menginspirasi dan memotivasi jemaat. Kemudian peran ilustrasi dalam memperjelas dan memperkuat pesannya adalah untuk menggambarkan konsep atau ide dengan cara yang konkret dan mudah dipahami. Ilustrasi dapat membuat pesan lebih hidup dan relevan bagi audiens, membantu mereka memahami dengan lebih baik dan mengingatkan pesan tersebut. Tujuan penggunaan ilustrasi dalam khotbah adalah memperjelas pesan, membangkitkan perasaan dan imajinasi, memperkuat pesan serta menyampaikan ajaran dengan cara yang berbeda dan lebih menarik.
Definisi yaitu ilustrasi. Ilustrasi adalah representasi visual dari konsep atau ide yang digunakan untuk membantu memperjelas pesan atau cerita. Ini dapat berupa gambaran, diagram atau contoh konkret yang menambahkan dimensi visual pada penyampaian informasi atau karya seni termasuk khotbah. Ini diambil dari kutipan yaitu Anderson J. tahun 2015, Understanding Illustration dari London, yaitu Bloomsbury Visual Arts. Kemudian manfaat ilustrasi dalam khotbah. Yang pertama yaitu memperjelas pesan. Ilustrasi membantu menggambarkan konsep abstrak dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Kemudian yang kedua, menggugah perasaan dan imajinasi. Ilustrasi dapat membangkitkan emosi dan imajinasi pendengar, membuat pesan lebih berkesan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat. Penggunaan ilustrasi dapat meningkatkan daya ingat pesan khotbah karena unsur visual. Yang ketiga, menambah kekuatan persuasi. Ilustrasi memberi daya tarik visual pada pesan, meningkatkan kekuatan persuasifnya. Kemudian yang kelima, variasi dalam penyampaian. Ilustrasi memberikan variasi dalam penyampaian pesan, membuat khotbah lebih menarik dan mudah dipahami. Jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama yaitu ilustrasi pendidikan, digunakan untuk menjelaskan konsep atau materi pendidikan dengan cara visual. Seringkali dalam buku pelajaran atau materi pembelajaran online. Yang kemudian ada yang kedua, ilustrasi editorial. Ini berfungsi untuk mengilustrasikan artikel, berita, atau opini dalam media cetak atau digital, biasanya untuk menggambarkan topik atau isu tertentu. Kemudian yang ketiga ada ilustrasi kartun. Ilustrasi yang digunakan untuk humor, satir, atau untuk mengilustrasikan cerita pendek dalam gaya kartun. Kemudian ada ilustrasi anak-anak. Ini rancang khusus untuk anak-anak dengan warna-warna cerah dan gambar yang mudah dipahami, sering digunakan dalam bentuk cerita anak-anak. Kemudian adalah ilustrasi scene dan teknologi, menggambarkan konsep-konsep scene atau teknologi dengan cara yang lebih visual, sering digunakan dalam buku pelajaran atau materi populer tentang ilmu pengetahuan. Jenis-jenis ilustrasi yang lain lagi yaitu ilustrasi mode, digunakan untuk memvisualisasikan desain pakaian atau aksesoris dalam industri mode, seringkali dalam bentuk katalog atau iklan. Kemudian ada ilustrasi medis, mengilustrasikan organ tubuh, prosedur medis atau penyakit untuk keperluan pendidikan medis atau informasi kesehatan. Kemudian ada lagi ilustrasi arsitektur, digunakan untuk menggambarkan desain bangunan, tata letak ruangan atau konsep arsitektur dalam presentasi atau materi promosi. Kemudian ada ilustrasi komik, digunakan untuk menceritakan cerita dalam bentuk serial komik, seringkali dalam majalah, buku komik atau daring. Kemudian ada lagi ilustrasi digital. Ilustrasi yang dibuat menggunakan perangkat lunak grafis dan teknik digital, seringkali memiliki efek visual yang menarik dan inovatif. Tips penggunaan ilustrasi. Relevansi. Pastikan ilustrasi yang digunakan relevan dengan pesan khotbah dan dapat menggambarkan konsep yang ingin disampaikan dengan baik. Tips yang kemudian yaitu sederhana. Pilih ilustrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh jemaat. Hindari ilustrasi yang terlalu rumit atau membingungkan. Kemudian tips selanjutnya, variasi. Gunakan berbagai jenis ilustrasi seperti gambar, cerita, atau contoh konkret untuk memberikan variasi dalam penyampaian pesan.
Kemudian tips yang lain, kesesuaian konteks. Pertimbangkan konteks budaya dan latar belakang jemaat saat memilih ilustrasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Kemudian ada daya tarik visual. Pilih ilustrasi yang memiliki daya tarik visual yang kuat untuk menarik perhatian jemaat dan membuat pesan lebih berkesan. Tips penggunaan ilustrasi ada lagi, yaitu pergunakan dengan waktu yang tepat. Gunakan ilustrasi pada saat yang tepat dalam khotbah untuk memperjelas atau memperkuat pesan yang sedang disampaikan. Kemudian tips yang lain yaitu ada persiapannya. Persiapkan ilustrasi dengan baik sebelum khotbah, termasuk memastikan kualitas gambar atau materi yang akan digunakan. Kemudian interaktif, libatkan jemaat secara aktif dan penggunaan ilustrasi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau meminta tanggapan terhadap ilustrasi yang ditampilkan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi efektivitas penggunaan ilustrasi setelah khotbah untuk mengetahui apakah pesan telah disampaikan dengan baik dan dipahami oleh jemaat. Kemudian ada konsistensi. Gunakan ilustrasi secara konsisten dalam khotbah Anda untuk membangun gaya penyampaian yang khas dan mudah dikenali oleh jemaat. Langkah-langkah untuk menyampaikan ilustrasi. Yang pertama yaitu pahami pesan khotbah. Mulailah dengan memahami pesan khotbah secara menyeluruh. Ketahui konsep atau ide utama yang ingin Anda sampaikan kepada jemaat. Kemudian yang kedua, identifikasi konsep yang akan diilustrasikan. Artinya di sini tentukan konsep atau ide dari pesan khotbah yang dapat diperjelas atau diperkuat dengan menggunakan ilustrasi. Kemudian yang ketiga, pilih jenis ilustrasi yang sesuai. Tentukan jenis ilustrasi yang paling cocok untuk menggambarkan konsep tertentu. Misalnya, apakah itu gambar, cerita, contoh konkret, atau diagram. Kemudian yang keempat, kumpulkan materi ilustrasi. Yaitu dengan cara kumpulkan atau buat materi ilustrasi yang akan digunakan, seperti gambar, kutipan, atau cerita pendek. Pastikan materi ini mendukung dan memperjelas pesan khotbah Anda. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang kelima, evaluasi, relevansi, dan efektivitas. Evaluasi setiap ilustrasi yang Anda pilih untuk memastikan bahwa itu relevan dengan pesan khotbah dan dapat memperkuatnya dengan baik. Pertimbangkan apakah ilustrasi tersebut dapat dipahami oleh jemaat dan apakah itu akan meningkatkan daya tarik khotbah. Kemudian yang keenam, persiapkan presentasi ilustrasi. Jika Anda menggunakan ilustrasi visual seperti gambar atau diagram, pastikan untuk mempersiapkan presentasi tersebut dengan baik sebelum khotbah. Pastikan gambar atau slide yang Anda gunakan berkualitas tinggi dan dapat dilihat dengan jelas oleh jemaat. Kemudian langkah selanjutnya, yang ketujuh adalah praktekkan penyampaian ilustrasi. Praktek ini adalah cara Anda untuk menyampaikan ilustrasi dalam khotbah. Pastikan Anda dapat mengintegrasikan ilustrasi dengan lancar ke dalam alur khotbah Anda. Kemudian yang kedelapan, evaluasi dan koreksi. Setelah khotbah selesai, evaluasi penggunaan ilustrasi Anda. Pertimbangkan apakah mereka efektif dalam memperjelas dan memperkuat pesan khotbah. Dan identifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan penggunaan ilustrasi di masa depan. Studi kasus. Ada studi kasus yang harus kita bahas di sini, yaitu yang pertama, khotbah dengan ilustrasi. Konteksnya, seorang pengkhotbah bernama Pastor John sedang mempersiapkan khotbah tentang pentingnya kasih sesama. Dan dia memutuskan untuk menggunakan ilustrasi yang menggambarkan konsep tersebut dengan jelas kepada jemaat.
Khotbah dengan ilustrasi ini, Pastor John memulai khotbahnya dengan menggambarkan sebuah kisah tentang seorang pria yang terjebak dalam keadaan sulit dan membutuhkan pertolongan. Dia memperjelas bagaimana seorang dari golongan berpengaruh lewat, tetapi tidak peduli dengan kondisi pria itu. Sementara seorang pelayan di sebuah warung kecil di seberang jalan segera menolong tanpa ragu. Pastor John kemudian mengaitkan kisah ini dengan ajaran Yesus tentang kasih sesama dan memaparkan bagaimana kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi seperti pelayan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian studi kasus kedua, ini khotbah tanpa ilustrasi. Kalau tadi itu khotbah yaitu memakai ilustrasi, ini tanpa memakai ilustrasi. Konteksnya, seorang khotbah bernama Pendeta Maria sedang mempersiapkan khotbah tentang arti sejati dari pengorbanan. Tetapi dia memilih untuk tidak menggunakan ilustrasi dalam penyampaian pesannya. Khotbah tanpa ilustrasi, Pendeta Maria memulai khotbah dengan membaca beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang pengorbanan. Lalu dia menjelaskan makna dan bentuknya pengorbanan dalam kehidupan Kristiani dan menggunakan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari dalam kutipan dari para santo yang dikenal untuk mendukung argumennya, tetapi tidak menggunakan ilustrasi politik dalam penyampaian pesan. Kita mau analisa yaitu tentang khotbah yang memiliki ilustrasi dan juga khotbah yang tidak memakai ilustrasi. Kita mau analisis efektivitas masing-masing. Khotbah dengan ilustrasi memberikan gambaran konkret dan visual konsep yang disampaikan kepada jemaat, membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat. Ilustrasi membantu memperjelas dan memperkuat pesan khotbah, serta membuatnya lebih menarik dan relevan bagi pendengar. Sementara itu khotbah tanpa ilustrasi mengandalkan penjelasan verbal dan argumen yang kuat menyampaikan pesan, tetapi mungkin kurang membangkitkan imajinasi dan perasaan jemaat seperti khotbah dengan ilustrasi. Kesimpulan, khotbah dengan ilustrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada jemaat dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Namun khotbah tanpa ilustrasi juga dapat berhasil jika pengkhotbah mampu memberikan penjelasan yang jelas dan kuat serta membuat pesan relevan dengan kehidupan sehari-hari jemaat. Kesimpulan daripada yaitu elemen daripada ilustrasi tadi, ilustrasi merupakan elemen penting dalam khotbah yang dapat memperjelas, memperkuat dan memberikan dimensi visual pada pesan yang disampaikan. Dengan menggambarkan konsep-konsep abstrak melalui contoh konkret, ilustrasi membantu jelas pesan khotbah dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh jemaat. Selain itu, ilustrasi dapat meningkatkan daya tarik khotbah, membangkitkan perasaan dengan imajinasi pendengar, serta membantu mereka memahami dan menginteriorisasi ajaran yang disampaikan. Namun penggunaan ilustrasi perlu dilakukan dengan bijaksana. Dengan memilih ilustrasi yang relevan, sederhana dan efektif sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dengan demikian, penggunaan ilustrasi dalam khotbah dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan dampak dari penyampaian pesan spiritual kepada jemaat. Demikian yaitu tentang materi penggunaan daripada ilustrasi. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam sesi yaitu tanya jawab. Ada yang bertanya? Silakan. Saya, Pak. Siapa nama? Berdiri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deviana Spautar. Saya di sini ingin bertanya. Kita semua pasti mengetahui bahwa seringkali pengkhotbah itu menggunakan ilustrasi di dalam berkhotbah. Bahkan rata-rata pengkhotbah itu menggunakan ilustrasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, mengapa ilustrasi itu sangat penting dalam berkhotbah? Terima kasih. Baik. Ada yang bisa menjawab ini? Silakan. Kita diskusi dulu. Oke.
Silakan berdiri, yaitu perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Joesa Kaleb Sinaga. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami, Delpiana Sipautua. Mengapa ilustrasi penting dalam khotbah? Seperti itu pertanyaannya. Yang menjadi jawaban saya yaitu adalah ilustrasi penting karena membantu menarik perhatian jemaat, memperjelas pesan yang disampaikan, memudah jemaat mengingat pesan tersebut dan menyentuh emosi sehingga membuat pesan lebih relevan dan berdampak untuk kehidupan jemaat. Terima kasih. Baik, semuanya jawaban yang benar. Silakan beri hapus kepada Oke, yang kedua, saya yang bisa yaitu bertanya lagi. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Sarah Mustafa Malau. Saya ingin bertanya, memang kita sudah mendengarkan sebagian dari teman kita juga dari penyampaian dosen seperti ilustrasi untuk khotbah. Kadang kita juga bingung bagaimana cara memilih ilustrasi untuk khotbah. Jadi saya bertanya, bagaimana cara memilih ilustrasi yang tepat untuk khotbah? Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan bangkit berdiri, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Andre Siregar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudari kami Sari Amrita Malau, yaitu bagaimana cara memilih ilustrasi yang tepat untuk khotbah. Ya, menurut saya, pilihlah ilustrasi yang relevan dengan tema khotbah atau dengan keadaan jemaat. Nah, sederhana dan mudah dipahami oleh jemaat, serta tidak mengaburkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada jemaat sesuai dengan tema yang sudah disusun. Ilustrasi juga sebaiknya memiliki kaitan emosional. Dia harus memiliki kesan supaya jemaat dengan mudah mengerti ilustrasi yang disampaikan. Atau intelektual yang kuat dengan topik yang akan dibahas. Ya. Oke. Ini adalah jawaban yang paling benar. Berikan hapus kepada cerdas semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang bertanya lagi? Kita akan buat diskusi. Ya, berdiri. Terima kasih Pak atas waktunya. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai pertanyaan, yaitu mengenai ilustrasi dalam berkhotbah. Tadi sudah dijelaskan juga jawaban dari saudara-saudara kita mengapa ilustrasi itu penting dan bagaimana memilih ilustrasi dalam berkhotbah. Dan di sini juga saya mengajukan pertanyaan, apakah ada jenis ilustrasi yang sebaiknya dihindari dalam berkhotbah? Terima kasih. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Sunggulo. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudara kita cinta Monica Lubis. Apakah ada jenis ilustrasi yang sebaiknya dihindari dalam khotbah? Baik, saya mencoba menjawab. Hindari ilustrasi yang terlalu kompleks dan konkretisasi atau yang ada dapat menyinggung perasaan jemaat. Selain itu, ilustrasi yang tidak berlawan dengan pesan utama atau yang mengalihkan perhatian dari pesan inti juga sebaliknya dihindari. Terima kasih. Oke, baik. Sekalipun tidak macam, itu adalah jawaban benar. Berikan hapus kepada luar biasa. Tinggal satu lagi. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan.
Sebutkan nama. Nama saya Jemitias Tulus. Saya akan bertanya bagaimana cara memastikan bahwa ilustrasi efektif dalam menyampaikan pesan. Oke, ada yang bisa menjawab ini? Silahkan. Oke, ya, silakan diri. Baik, saya Tahar Rubis akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kita Angel Sitorus yang bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa ilustrasi efektif dalam menyampaikan pesan? Untuk memastikan itu kita boleh melakukan uji coba ilustrasi sebelum khotbah untuk memastikan efektivitasnya. Dapatkanlah masukan dari orang lain. Kita boleh meminta masukan dari orang lain tentang kejelasan dan dampak dari ilustrasi yang akan kita buat. Dan juga kita boleh pastikan juga ilustrasi tersebut dapat diintegrasikan dengan baik dalam alur khotbah yang akan kita sampaikan kepada jemaat. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Semua jawaban benar. Jadi dari session yaitu materi pemaparan dari saya yaitu Dr. James Marbun MTH dalam yaitu materi penggunaan ilustrasi. Jadi kalaupun ada lagi yang mau bertanya silahkan yaitu dihubungi WA saya dan juga termasuk HP 08 13 61 735 7. Kalau mau ada bertanya silahkan ditanyakan melalui WA. Dan kemudian yaitu ke email janesmarbun@gmail.com. Oke, terima kasih atas yaitu kehadirannya dan juga yaitu perhatiannya. Semoga ilmu yang dapat menjadi yaitu bekal di dalam yaitu menuju masa depan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita tutup perkuliahan kita dengan yaitu pujian dan juga dengan yaitu. Silakan relawan juga siapa yang bisa. Oke, mau dibantu dua orang. Baiklah, untuk menutup mata kuliah kita hari ini dengan mata kuliah homiletika, kita ibadah singkat, kita nyanyi terima kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa yang baik, marilah kita mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh berdasarkan pada sampai hari ini Bapa. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menyudahi setiap perkuliahan kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa yang baik. Tuhan Tuhan kami memberkati kepada dosen kami telah mengajari kami Bapa. Biarlah hikmah daripada Engkau Tuhan Yesus yang belum memberkati keluarga Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terpuji Bapa dan Kepala sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Wah.